Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar sahabat semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru LC ini. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapat manfaat dan kebaikan dari video ini. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram LC di @lcmedia.id dan fanpage Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas satu tema yang cukup menarik, tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang pembatal-pembatal keislaman. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita sebagai hambanya untuk masuk ke dalam agama Islam dan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, serta agar kita berhati-hati jangan sampai kita menyimpang dari ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, itu Nabi Muhammad SAW, untuk supaya mengarahkan kita ke jalan Islam, ke jalan keselamatan. Dan beliau memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Islam, maka dia akan selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan petunjuk, ya, tujuan hidup di dunia ini, keselamatan, kebahagiaan kita di dunia ini, dan juga keselamatan nanti di akhirat. Pun demikian, Nabi SAW menyebutkan siapa yang menolak ajaran agama Islam, tidak mau beragama Islam, tidak mau memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan celaka. Dia akan merasakan bagaimana kesempitan dalam hidupnya, meskipun mungkin bergelimang harta. Kesempitan dalam artian jiwanya, dan juga tentunya kerugian di akhirat nanti, yaitu dimasukkan ke dalam tempat yang mengerikan, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kebanyakan kita, ya, ini terlahir dari keluarga yang muslim, sehingga otomatis kita pun adalah seorang muslim. Pun demikian, banyak di antara saudara-saudara kita yang berpindah dari agama lain ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka pun adalah saudara kita sesama muslim. Maka syukuri keislaman kita. Inilah nikmat terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada kita, itu nikmat Islam. Nikmat agama yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Nah, meskipun kita sebagai seorang muslim, ya, kita terlahir dari lingkungan Islami, dari keluarga Islam, ataupun orang yang masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di banyak ayatnya. Demikian melalui perantara Rasulullah SAW di banyak hadisnya tentang adanya pintu-pintu yang bisa mengeluarkan seseorang dari luang lingkup Islam. Pintu-pintu kemurtadan ini banyak sekali.
pintu-pintu kesyirikan, kekafiran, ini banyak sekali. Maka kita pun diwanti-wanti supaya kita hati-hati dari pintu-pintu tersebut agar kita bisa menjauhinya, ya. Makanya para ulama menyebutkan tentang bab, ya, yang menjelaskan hal tersebut. Bab yakni hukum kemurtadan. Orang yang tadinya Islam bisa menjadi murtad disebabkan melakukan hal-hal yang menjadi pembatal keislamannya. Dan di sini di antara pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama adalah di antaranya adalah 10 pembatal keislaman yang ini disepakati oleh para ulama, dan kita akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang masalah tersebut insyaallah, ya. Agar apa? Agar kita berhati-hati, agar kita bisa menjauhinya sehingga bisa selamat, ya. Selamat dari hal-hal yang menyimpangkan kita dari fitrah keislaman kita. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Adapun pembatal keislaman yang pertama yaitu kesyirikan. Ya, perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Bahkan dikatakan di dalam ayat, pelakunya bisa kekal di dalam neraka selama-lamanya. Juga disebutkan bahwa kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa dinamakan kezaliman yang paling besar? Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Bahkan ini lebih dahsyat lagi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, memberikan rizki kepadanya, ya, memberikan sarana di dunia ini apa yang dibutuhkannya, makanannya, pakaiannya, ya, tempat tinggalnya, apapun itu, udara dan sebagainya, semua disesuaikan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Allah sediakan semuanya. Lalu ketika Allah memerintahkan mereka agar beribadah kepadanya, mereka malah menyembah kepada selain Allah. Jadi mereka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ini lebih dahsyat lagi, yaitu tidak mau beribadah kepada zat yang harus diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan apa? Kezaliman yang paling besar. Kita bisa melihat hal ini dari perkataan Luqman kepada anaknya untuk menasehati. Nasihat yang sangat indah sekali yang diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu. Jauhi perbuatan tersebut. Karena kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu, ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya, jadi mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah, ya, padahal yang berhak untuk diibadahi hanya Allah saja. Jadi sekali lagi, kenapa kesyirikan ini bisa membatalkan keislaman seseorang? Ya, karena tadi kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan akan mengekalkan pelakunya di neraka jahanam selama-lamanya. Pun demikian Allah menegaskan di dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tidak akan diampuni oleh Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Kesyirikan bisa menjadikan seseorang tersesat sejauh-jauhnya. Sebutkan dalam ayat, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Bahkan lebih tegas lagi di ayat yang lain Allah menegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar
wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu, maka Allah telah haramkan baginya masuk surga. Allah haramkan. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat apa? Kezaliman. Jadi kesyirikan adalah kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar, yaitu menyembah kepada selain Allah, menyembah ya kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Karena Allah lah yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mencegah madarat. Allah lah yang telah memberikan rizki kepada mereka. Namun mereka malah tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesyirikan yang menjadikan seseorang bisa batal keislamannya, ya. Karena dia telah diancam di dalam beberapa ayat tentang bagaimana Allah tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan memasukkan ke dalam surga, tempat kembalinya adalah neraka, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, pasti amalanmu akan terhapus semuanya. Tidak akan tersisa sedikit pun, ya. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat nanti. Maka ini ya, inilah yang menjadi penyebab kenapa kesyirikan ini bisa membatalkan keislaman seorang. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti misalkan berdoa, ya, meminta kepada orang-orang yang sudah mati, meminta langsung, wahai fulan, tolong berikan saya ini itu, misalkan, wahai kiai, wahai syekh, wahai wali, wahai siapapun itu, dipinta langsung, berikan, mudahkan, ya, mudahkan rezeki saya, mudahkan urusan saya, ya, lancarkan ujian saya, wahai kiai, wahai fulan, wahai syekh, siapapun itu. Atau misalkan meminta kepada benda-benda keramat, memuja-muja benda keramat, ya, atau misalkan mendatangi dukun lalu mempercayai perkataan mereka, maka ini adalah perbuatan syirik yang jelas-jelas, ya, akan menyebabkan pelakunya terancam, ya, keluar dari ruang lingkup agama Islam. Maka kewajiban bagi kita untuk betul-betul menjauhi segala perbuatan kesyirikan sekecil apapun itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua yang termasuk pembatal keislaman seseorang adalah menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah dalam berdoa atau dalam beribadah. Ya, seorang meminta kepada orang tersebut yang sudah mati atau kepada benda tertentu, ya, yang tidak memberikan manfaat atau madarat, meminta, wahai kiai fulan dan sebagainya, ya, tolong berikan saya ini dan itu, dengan dia melakukan berbagai ritual-ritual persembahan, misal menyembelih, ya, untuk yang dipintanya tersebut, atau melakukan ritual, ya, siram ini, siram itu, siram bunga dari 7 sumber misalkan, ya, siram, melakukan sesajen ini, sesajen itu kepada benda atau orang mati yang dipintanya tersebut, ya. Jadi dia berdoa, ya, memohon sambil melakukan apa? Sesajen-sesajen, sembelihan ke, misalkan, atau sesajen-sesajen yang biasa, ya, seperti itu. Maka ini jelas, ini adalah perbuatan kesyirikan yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ya. Namun ketika ada seseorang yang menjadikan perantara tersebut sebagai sebab saja, sementara dia tidak melakukan, yakni penyembelihan, tidak melakukan sesajen, tidak melakukan nazar kepadanya, hanya sekedar perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaramu, ya, kepada Allah karena engkau adalah orang soleh atau wali, ya, dan sebagainya. Maka ini kata para ulama, ini termasuk perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, meskipun tidak bisa dikatakan ini bisa membatalkan keislamannya, ya. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dikatakan oleh para ulama ini jenisnya adalah bid'ah munkarah, ya, sesuatu yang tidak ada ajarannya sama sekali, yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Karena kalau terus-menerus dilakukan,
lama kelamaan ini akan mengantarkan seseorang menuju apa? Perbuatan kesyirikan. Sebagaimana dulu ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam seperti itu. Awal mulanya mereka membuat patung sekedar untuk apa? Pengingat bahwa dulu ada orang-orang soleh, 5 orang soleh ya, Wad, Yagus, Ya'uk, Yagus, Nasr ya, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk dan Nasr, 5 orang soleh. Mereka buat patung. Namun lama kelamaan ya mereka akhirnya menyembah. Seperti itu. Maka hindari, jauhi ya hal-hal seperti itu, meskipun kita hanya istilahnya apa? Menjadikan mereka ini sebab perantara untuk dikabulkannya doa kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita diperintahkan dalam berdoa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta langsung kepadaku, ya. Niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Jadi tidak menjadikan perantara. Karena ketika kita menjadikan seseorang atau sesuatu ya benda keramat sebagai perantara, orang mati misalkan ya, atau benda keramat dijadikan perantara, ini sama halnya seperti orang-orang musyrik dahulu. Mereka beralasan menyembah berhala ya, atau menyembah benda-benda keramat itu supaya mereka semakin dekat kepada Allah, sedekat-dekatnya. Disebutkan dalam Al-Quran ya, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah ya, menjadikan berhala-berhala sebagai istilahnya perantara atau sesembahan mereka. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tapi agar kami semakin dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Jadi jadikan perantara untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, seperti itu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ya, kebanyakan keumuman mereka ketika istilahnya apa? Menjadikan orang-orang yang di kuburan atau benda-benda keramat tersebut, justru mereka melakukan apa? Ritual-ritual, ya, persembahan-persembahan, air, misalkan, atau kembang, atau apapun itu yang menjadikan dia apa? Menjadikan dia seakan-akan langsung meminta kepada ahli kubur tersebut, langsung minta kepada benda-benda keramat tersebut. Nah, ini yang terjadi, realita yang terjadi. Maka jauhi ya ritual-ritual seperti itu ya, meskipun itu beranggapan itu hanya sebab saja. Tetap ya, ini tidak ada istilahnya apa? Ajarannya dari Nabi SAW. Allah memerintahkan kita langsung berdoa kepadanya ya, beribadah langsung kepadanya, meminta, memohon, minta pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah ya kepada kita dalam beribadah kepadanya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, janganlah kita menjadikan seorang yang sudah mati atau sesuatu ya, benda tertentu keramat misalkan, sebagai perantara kita dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Karena ini bisa menjadikan apa? Diancam ya, menjadi pembatal keislaman seseorang. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah ya, ketika ada seseorang yang meyakini bahwa semua agama adalah benar, atau beranggapan ya apa istilahnya, tidak mau mengkafirkan orang yang sudah jelas-jelas kekafirannya ya, tidak mau mengkafirkan orang-orang di luar Islam yang jelas mereka mengaku agamanya Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, tapi tidak mau mengkafirkan ya orang-orang seperti itu yang di luar Islam, atau meragukan kekafiran mereka yang jelas-jelas kafir, atau orang yang sudah jelas-jelas murtad keluar dari Islam, ragu untuk mengatakan dia kafir ya, meskipun bukan berarti ya ketika mereka adalah orang kafir ya kita menyebutkan langsung di muka mereka, ini namanya su'ul adab ya, ini buruk akhlaknya seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya status mereka adalah kafir ya, orang-orang yang tidak memeluk agama Islam ya kafir namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ada salah satu nama surat Al-Kafirun ya, orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang memeluk agama selain Islam, namanya orang kafir ya. Di zaman sekarang kadang ada permasalahan seperti itu ya, kita
katanya tidak boleh mengatakan kafir kepada orang-orang di luar Islam. Ya Allah yang menyebutkan langsung dalam Al-Quran, Nabi yang menyebutkan dalam hadis-hadisnya seperti itu. Orang yang di luar Islam, yang memeluk agama selain Islam, ya statusnya kafir. Ya meskipun secara adab ya tidak boleh kita mengatakan kepada orang kafir langsung, wahai orang kafir. Nah, ini namanya su'ul adab, tidak ada akhlak seperti itu. Jadi kita harus yakin ya, orang-orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha dan agama selain Islam, mereka dalam agama Islam ini dikatakan apa? Orang-orang kafir seperti itu. Yang kalau mereka tidak memeluk Islam, ya tidak bertaubat, ya tidak kembali kepada fitrahnya, ya, jadi Muslim, maka apa? Maka mereka akan kekal dalam neraka jahanam. Seperti itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Atau ada orang yang meyakini bahwa semua agama adalah benar, atau meyakini orang-orang Nasrani, Yahudi kelak di akhirat pun akan masuk surga, seperti itu. Nah ini, jadi keyakinan seperti itu ini bisa membatalkan keislamannya. Karena kenapa? Karena dia telah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Selain Islam tidak diridhoi. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang meragukan kekafiran orang kafir, meragukan kemurtadan orang yang jelas-jelas murtad, ya bahkan tidak mau mengatakan kafirnya orang-orang yang di luar Islam, maka ini bisa membatalkan keislamannya karena dia telah menyelisihi apa yang dinyatakan Allah sendiri dalam Al-Quran. Seperti misalkan salah satu ayat yang menyebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, orang yang mengatakan Allah itu bagian dari tiga, ini Trinitas, maka sungguh dia telah kafir. Jelas ya. Allah mengatakan siapapun yang meyakini Trinitas, dia kafir. Maka kita ketika melihat ya ada orang yang meyakini hal tersebut, kita harus meyakini dia adalah orang kafir, ya. Orang kafir karena Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, ini jelas ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Pembatal keislaman yang keempat adalah meyakini hukum buatan manusia ini lebih baik daripada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ya, dia menganggap bahwa hukum buatan manusia yang ada di zaman sekarang misalkan atau di zaman dulu buatan manusia, ya bukan hukum Allah dan bukan hukum Rasul, ini lebih baik. Ya, maka orang yang mengatakan seperti itu ini bisa membatalkan keislamannya. Karena dia telah menyelisihi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah, hukum buatan manusia yang mereka inginkan, ya yang mereka pegang? Hukum mana lagi yang lebih baik daripada hukum Allah ya bagi orang yang meyakininya? Nggak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Demikian Nabi SAW telah bersabda, wa khairul huda huda Muhammad. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, petunjuk Rasulullah SAW. Maka siapa yang meyakini bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka ini bisa membatalkan keislamannya. Ya, atau mengatakan hukum buatan manusia ini sama misalkan ya dengan hukum Allah dan Rasulnya, atau misalkan menganggap hukum buatan manusia ini kuno, tidak cocok dengan zaman sekarang, ya maka ini pun hati-hati bisa membatalkan keislaman seorang. Pun demikian, di antara pembatal keislaman yang selanjutnya adalah membenci syariat walaupun dia mengamalkan syariat tersebut. Seperti misalkan ada seseorang yang tinggal di lingkungan Islami, ya, tinggal di lingkungan yang masyarakatnya mengamalkan syariat Islam, ya. Nah, dia benci, namun dia terpaksa
misalkan ada seorang wanita berhijab ya, memakai jilbab, lalu dia mengatakan saya sebetulnya benci dengan jilbab, namun saya terpaksa, khawatir celaan ini dan itu. Nah, hati-hati, kebencian terhadap syiar Islam, jilbab, atau misalkan berjenggot ya, atau apapun itu yang termasuk syiar Islam, ini bisa membatalkan keislaman seorang. Jadi jangan pernah kita membenci salah satu bagian dari syiar-syiar Islam, salah satu bagian dari syariat Islam ya, karena kalau benci ini bisa membatalkan keislaman, diancam dengan hal tersebut. Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal tersebut disebabkan karena mereka benci terhadap syariat Allah yang Allah turunkan, maka gugur seluruh amalannya. Jadi hati-hati ya, kebencian terhadap ajaran Islam, syariat Islam, ini bisa mengantarkan seorang keluar dari agama Islam ya. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, di antara pembatal keislaman seorang yang keenam adalah menjadikan sebagian ajaran agama Islam ini sebagai bahan candaan ya, untuk ditertawakan, untuk dipermainkan. Maka ini adalah salah satu jalan atau salah satu sebab seseorang keluar dari Islam, hanya bercanda saja ya, mencandakan tentang ayat-ayat Allah, tentang Rasul, tentang sifat-sifat Rasul, bahkan tentang Allah ya, nasallallahu al-afiyah, tentang syiar-syiar Islam, tentang azan, tentang jilbab, tentang aurat, tentang syiar-syiar Islam yang dimaklumi, misalkan seperti itu, dibuat candaan, dibuat tertawaan, dibuat komedi, stand up komedi dan sebagainya. Ini bisa terancam keislamannya, bisa batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, yakni bercanda dengan syariat Islam ya, syiar-syiar Islam, mereka akan menjawab, kami ini bercanda, jangan dimasukin hati. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian bercanda, yang mengolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi hati-hati, ini bercanda ya, bisa membatalkan keislaman, apalagi sampai menghina ya, mencaci maki syiar-syiar Islam, tentu lebih dahsyat lagi ya balasannya atau hukumannya. Kemudian yang ketujuh adalah sihir ya, yang membatalkan keislaman seorang adalah perbuatan sihir, atau dia meminta seorang untuk menyihir orang lain dan ridho dengan perbuatan tersebut ya, membuat santet, teluh, tenung, atau apalagi pelet dan sebagainya. Apapun perbuatan sihir tersebut atau memintakan untuk menyihir seorang, ini bisa membatalkan keislamannya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah Harut dan Marut mengajarkan sihir ya, mau mengajarkan sihir kecuali mereka akan berkata, kami ini adalah ujian, jangan kalian berbuat kekafiran. Jadi secara tidak langsung sihir adalah perbuatan kafir, apapun itu ya, karena ketika seorang ingin mendapatkan sihir, dia harus melakukan persembahan sesajen kepada siapa? Kepada jin, kepada setan, untuk memuluskan sihirnya tersebut. Kemudian pembatal keislaman ke-8 adalah mendukung atau membantu orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam. Jadi dalam membantunya tersebut ada rasa ridho, senang ya dalam membantunya, rela, kemudian ikut senang ketika kaum muslimin kalah ya, tertindas, senang, wah bergembira ya, berpesta, bahkan berkumpul dengan orang-orang kafir tersebut, merayakan kemenangan mengalahkan umat Islam. Ini bisa membatalkan keislaman. Kemudian yang ke-9 kaum muslimin rahimakumullah, keyakinannya bahwa seseorang boleh keluar dari syariat Islam ya. Ada dalam salah satu firqah atau golongan yang mengaku dalam bagian dari Islam, yang mereka meyakini ada derajat ma'rifat. Ketika seorang sudah mencapai derajat ma'rifat, maka boleh baginya untuk tidak melaksanakan syariat Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu, sudah mencapai derajat wali yang tinggi katanya ya. Maka ini adalah satu kekeliruan. Nabi SAW saja wali tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap melaksanakan sholat, bahkan sholat malam sampai kakinya bengkak ya, seperti itu
Ya. Jadi jangan disamakan seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Beda sekali. Ya, kedua nabi tersebut diutus untuk umatnya masing-masing. Sedangkan nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dimanapun, ya, sampai hari kiamat. Maka ketika seorang mengaku sebagai umat Nabi SAW, sebagai orang Islam, ikuti, ya, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak boleh, ya, memiliki syariat tersendiri yang dibuat-buat olehnya. Karena kalau dia yakin seseorang bisa keluar dari syariat Nabi SAW, bisa batal keislamannya. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, pembatal keislaman yang ke-10 adalah enggan untuk belajar, enggan untuk memperdalam atau mengamalkan ajaran Islam. Jadi betul-betul gak mau belajar apa-apa yang diwajibkan kepadanya dari ibadah-ibadah, gak mau mempelajari sholat, otomatis dia pun gak sholat, ya, gak mau mempelajari tentang puasa, ya, gak mau mempelajari tentang zakat, ya, sedekah dan sebagainya misalkan, gak mau mempelajari tentang ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya, gak mau, menjauhi, anti, kita katakan dengan ajaran-ajaran Islam, enggan belajar. Padahal orang yang tidak mau mendengarkan ajaran Islam hanya orang-orang kafir, ya. Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat ketiga, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir itu mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ya. Jadi ciri-ciri orang kafir adalah ketika diajarkan kepada mereka apa istilahnya dakwah Islam apa, mereka menghindar. Nah, seperti itu. Orang yang menghindar dari ajaran Islam, tidak mau belajar Islam, ya, berpaling dari ajaran agama Islam, maka mereka terancam batal keislamannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, ya, ini sebagai catatan saja. Dalam 10 pembatal Islam ini disebutkan secara umum saja. Artinya siapa yang melakukan hal tersebut maka batal keislamannya. Ini bukan berarti ketika kita melihat, ya, ada orang melakukan salah satu di antara 10 pembatal tersebut, kita langsung menjustis dia, langsung mengatakan wahai orang kafir, ya, kamu telah kafir kepada Allah. Ini bukan tugas kita. Ini tugas para ulama yang mumpuni, ulama terkemuka, ulama yang ditugaskan untuk hal tersebut. Adapun kita bukan tugas seperti itu, mengkafir-kafirkan orang lain, ya, apalagi yang sebelumnya memang dikenal sebagai seorang muslim misalkan. Ini bukan tugas kita. Karena hati-hati dengan pengucapan kafir kepada seseorang, ya, yang tadinya muslim lalu kita katakan kafir, hati-hati. Kata Nabi SAW, ayyuma mri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma in kana kama qala wa illa rajat alaih. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka salah satu dari keduanya memang telah kafir. Jika memang benar dia mengatakan wahai kafir, ya, kepada seseorang yang murtad misalkan keluar dari Islam karena melakukan salah satu pembatal, ya, maka ya memang saudaranya itu adalah kafir, ya. Namun jika dia salah, yang disangkanya ternyata dia muslim, ya, karena dia jahil mengatakan ini, melakukan ini, karena dia diancam ini misalkan, dia muslim, ternyata masih muslim, maka kekafiran tersebut kembali kepada orang yang mengucapkan tadi. Maka hati-hati dari mengucapkan apa istilahnya kafir kepada orang-orang yang sebelumnya adalah dikenal sebagai muslim, seperti itu, ya. Hati-hati, karena ini tugas para ulama yang memang apa istilahnya memiliki tugasnya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan penyampaian 10 pembatal keislaman ini adalah supaya kita lebih berhati-hati dan bisa menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut dan mengingatkan saudara-saudara kita, ya, keluarga kita agar menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.